Kak Tessa suka kacamatanya, makasih. Cantiknya Bunda, makasih sayang. Saya ngefans sama Bunda Tessa, sehat terus ya Bun, makasih. Awet Bunda, iya makasih. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Ya. Jadi si pos-pos itu dia ngereok terus karena apa? Supaya hilang kasus itunya. Kasus jut-jutnya supaya hilang. Supaya hilang. Kan di Deddy Corbuzier udah jelas ya, sebut nama asli, terus di pemberitaan pemberitaan tempe sebut nama aslinya dari Misua si pos-pos. Video Bunda Tessa waktu muda cantik sekali, makasih sayang. Bunda awet muda, pakai skincare apa? Skincarenya perawatannya di Bening dan di Docwear. Nah ini nih saya katanya kapan di Labriak. Nah ini kayak gini nih. Misuanya kan sudah diadukan dengan nomor yang aku bilang itu tuh yang pernah di VT. Aku nggak hafal. Itu dengan nomor segitu ternyata sudah dicabut ininya. Apanya tuh dia menuntut cermai gitu, sudah dicabut di PN Depok. Oke. Terus istri dari lakornya itu yang tadinya katanya mau ngedatangi tapi ternyata tidak jadi. Aku nggak ngerti nih ada kondisi-kondisi apa nih mereka ini. Aku nggak ngerti apakah sudah ada bertahu-tahu bat-batan atau gimana, gua nggak ngerti. Yang pasti jejak digitalnya adalah dia pelakor. Ya Allah, Bunda tercinta, tersayang, terupdate, termariska, ya Allah, Sahrul kali ah. Bun emang bener Kakak Nikmir tanggal 28 bebas. Nah maunya kita begitu, maunya ya sayang, maunya bukan kita deh, hampir seluruh masyarakat Indonesia maunya tuh begitu ya. Tapi kalian kan tahu sekarang ini saatnya kita ini memang bagaimanapun juga kedudukan dari hakim, kedudukan dari JSPU itu tinggi buat kita karena mereka menjalankan jalannya persidangan. Kalau mereka membebaskan, alhamdulillah. Kalau mereka masih tidak punya hati, ya kita mau bilang apa? Karena sekarang mereka punya kuasa. Karena mereka punya kuasa untuk terdakwa. Mami gimana kelanjutan sidang Ami? Nih yang ini kalian perlu tahu. Kemarin kan seorang itu tuh yang skincare bermerek D kan katanya mau bersaksi ya. Mau bersaksi, tapi kalau aku lihat dari postingannya kemarin kayaknya dia tidak jadi bersaksi deh. Harusnya dia tuh bersaksi waktu di hari setelah RG minggu depannya, harusnya dia, karena aku dapat bisikan dari Mail. Jujur aja Mail yang membisikkan ke aku, Kak, dibisikin, "Hai Neng Esi, kalung manja." Aku dibisikin oleh Mail waktu di sidang yang si RG bersaksi. Itu sidang saksi yang pertama ya. Aku dibisikin, Kak, si D nanti akan bersaksi gitu minggu depannya. Ternyata minggu depannya si D nggak mau bersaksi. Dan dikondisikan si D bersaksi katanya Kamis ini. Kalau feeling aku si D tidak akan bersaksi untuk Kamis ini. Ya. Kalau menurut gue sih si D itu pinter. Dia mikir gini, kalau gue bersaksi, gue nanti akan ujung-ujungnya yang pasti jangan sampai nanti malah skincare-nya itu malah di boy kot sama netizen. Pinter ini si D menurut gue. Kayaknya dia nggak bersaksi, walaupun sudah dikondisikan. Karena dia dikondisikan dari
Satu dua dari 3 minggu lalu, 3 minggu atau 4 minggu lalu dia sudah dikondisikan untuk bersaksi. Sampai sekarang tidak, dan kemarin agak-agak sedikit kita agak dipastikan kan si D bersaksi, tapi aku lihat postingannya kemarin kayaknya nggak bersaksi deh. Kasihan deh lo. Orang juga mau bersaksi di sidang sini, agak mikir-mikir say. Apalagi ini persidangan yang viral, seorang Nikita Mirzani dan seorang Mail, itu sidangnya viral banget. Tidak akan ada orang yang sembarangan untuk bersaksi, karena dia akan tahu sebab akibat efeknya, karena kekuatan netizen tuh ada di Nikmir. Buzzer mulai bekerja, iya nggak apa-apa. Buzzer mulai bekerja, tapi kalau buzzer yang mengangkat dan meninggikan si pos-pos, buzzer cuman pengikut 0, itu kita bisukan karena dia mau menaikkan harga dirinya di sini. Apa Lotia ini? Lotia ini apa sih? Selamat bekerja buzzer goceng. BAPCD masih dipakai nggak? Nah kalau dia nggak bersaksi, memang kalau dia nggak bersaksi, ya berarti BAP-nya ya gugur lah. Itu kemenangan dari pihak Nikmir. Kalau NM bebas mereka takut ntar, iya betul. Yang sekarang yang gue heran ya, ada seorang bapak dewan dari DPD. Ya, inget ya, bukan anggota DPR RI, DPD. Bisa dibedain ya, Pos. Ini si Pos ini kayak nggak bisa dibedain deh. Mana DPD, mana DPR RI, dia nggak bisa ngebedain kayaknya. Beda ya. Kalau DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, Pos. Ya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPD itu ya Pos. Kayaknya si Pos nggak bisa ngebedain. Jadi ada seorang abang DPD RI yang bersuara terus bukan membela Nikita Mirzani, memang dia bersuara kebenaran. Kebenarannya itu kan kita tahu, kebenaran itu ada di pihak Nikita Mirzani. Jadi si abang itu juga bersuara untuk kebenarannya Nikita Mirzani. Si Pos-Pos dong ngebahas abang itu. Antara dua nih, Pos-Pos mau kenalan atau mau apa ini, Pos? Tralala trilili. Kok kamu tahu sih tralala trilili? Apa nih? Anak Lotia, apa maksudnya? Istilah iya, jadi Bapak DPD yang ganteng itu, dia bicara kebenaran. Kan dia bilang, saya bukan temannya Niki, saya bukan membela Niki, dia itu membela benar. Giliran dia membela benar diserang dong sama si Pos-Pos. Jangan-jangan si Pos-Pos mau kenalan ya, karena si bapak itu biar di Markiusin ya Pos-Pos ya, sengaja ya diserangnya mau kenalan ya. Kenapa cuman sengaja dia seriang bapak itu supaya apa? Supaya si bapak itu tidak bersuara lagi dan ketakuran. Kenapa takura? Dia itu dipilih masyarakatnya untuk mewakili daerahnya. Gitu, DPD ya, ingat ya Pos, dia DPD bukan DPR RI ya. Dia dipilih masyarakat untuk mewakili daerahnya gitu loh. Bukan sayang, bukan. DPD betul, DPD RI. Ya dia itu DPD ya, dia mendukung nih, bukan mendukung lagi, dia bicara kebenaran. Dia bicara kebenaran, dan kebenaran itu ada di pihaknya Niki. Kan kita tahu selama ini kebenaran itu ada di pihak Niki gitu loh. Nah itu si bapak bersuara, dihajar dong 2 hari 2 malam ini sama si Nep terus. Supaya apa? Supaya takut yang petinggi-petinggi bersuara untuk Niki, supaya takut, sengaja sama dia bersuara. Gitu loh. Umar Labonte, iya itu. Karena gini,
Dia pikir nih kalau kalau satu ini didiemin akan banyak nanti bapak-bapak bersuara, bapak-bapak dewan itu bersuara untuk seorang Nikita Mirzani. Bukan untuk seorang Nikita Mirzani aja, bersuara untuk kebenaran gitu ya. Yang mana kebenaran itu ada di pihak Nikita Mirzani. Dia akan merasa ketakuraan jika banyak DPD RI atau DPR RI yang bersuara untuk membuka suara untuk kasus ini. Dia ketakutan. Sehingga dia pun menghajar bapak tersebut supaya bapak tersebut agak takura, terus nggak berani. Aku rasa si bapak itu dia tahu dia bener, dia tidak akan takut gitu. Aku rasa kalian dukung ya bapak itu ya. Sudah di DM ya, kan tahu sendiri. Sekelas Lisa aja dia DM langsung pengen masuk untuk menjadi Markus antara Lisa dan RK. Begitu dia nggak bisa masuk di antara Lisa dan RK, dia DM lah tuh musuhnya Lisa, si A. Belain M, yes. Bukan, nggak mungkin. Mungkin dibeyong si Nepos itu bapaknya lah. Bapak masa si Nepos ngebeyong, justru si Nepos itu ini mengharapkan ini dari itu bapak. Aku lihat gini nih, seorang RG kayaknya sudah tidak menggelontorkan ini lagi. Seorang RG kayaknya sudah tidak menggelontorkan ini lagi. Sehingga tidak semangat lagi nih dia untuk si RG. Kan kalian lihat dengan siapa tuh, dengan dokter siapa itu dia tuh, yang dia kayaknya udah pecah kongsi karena soal ini tidak sesuai beyongannya. Dia mendapat asupan dari, aku sih nggak enak ya ngomongnya ya, dia mendapat asupan dari, kita bilang beberapa aja ya, nggak usah sebut ini ya. Dia dapat asupan dari para owner skincare. Dia mendapat asupan itu diakomodasikan oleh si pos-pos kesini, yang pasti namanya orang mengakomodasikan ini pasti keuntungannya jauh lebih banyak. Dan ternyata ada pembagian tidak merata di situ, yang mana si dokter ini merasa, kan gue seorang dokter, suaranya gue harusnya dibayar lebih benyong dong daripada seorang bok gosong, kan gitu merasa si dokter. Tapi ternyata dibeyongnya sama dengan bok gosong. Si dokter ini langsung ngambek. Langsung ngambek dan merasa gue yang bersuara, gue yang setiap hari komal sana sini, kok iniannya lebih dikit daripada Mbok Gosong, kok Mbok Gosong lebih ngangkat daripada gue gitu kan. Itu loh ini itu dokter itu. Dan sekarang pecah kongsi dong sama si pos-pos, karena si pos-pos lebih banyak hasilnya daripada dia. Oh tuh warung Neng Dini, Mbok Gosong dapat dokter itu cuman itu kan itu. Jadi nggak, bayarannya jauh, yang untung malah si pos-pos. Kan aku bilang dari awal bahwa kayak mereka itu buzzer tuh dibeyong. Lu tahu si yang perempuan yang apa ya, kena lagi gue, yang lubang hidungnya banyak. Nah itu kan waktu datang itu dibeyong 25 jeti cuman. Itu A1 dia dapat 25 jeti. Si lubang hit dung banyak. Itu cuma 25 jeti, say. Miss Gosong bayongannya lebih banyak. Jadi mereka merasa kok si Miss Gosong itu kan dari Campina, kok uangnya lebih banyak. Lubang hidung 3 betul. Lubang hidung banyak siapa Mbak? Ya Allah, cari sendirilah yang banyak.
kalian kalau aku ngomongin cari sendiri, say. Jangan tanya lagi sama gue. Kalian kan bisa nanya. Ada kan lesung pipit di sini. Ini kan lesung pipit ya. Dia lesung pipitnya di sini. Apa tuh? Siapa tuh? 25 Jeti yang hari pertama si RG bersaksi. Toh. Itu dia terima 25. Cuma 25 Jeti bayaran dia sampai sekarang. Terus ini mungkin meminta penambahan. Bentar lagi kalau nggak ditambah lagi, bentar lagi juga itu akan sedikit membelot lah. Ujung-ujungnya dia mencari icat itu. Dia pikir waktu dia merapat ke icat, dia pikir dia dapat ini. Ingat nggak kalian yang dia merapat ke icat, dia membeli produk kayak dari icat. Ternyata dari icat nggak dibagi ini, jadi dia sehingga lari lagi dia. Tadinya merapat ke icat tuh, kirain dapat ini kan kalau menjadi buzzer, ternyata enggak. Sehingga dia lari ke sana dan dapatlah 25 Jeti. Leci ya bun, oh iya Leci, betul. Bun, salam kenal dari BPPN, iya. Betul. Kalian kalau nanti aku misalnya mau kalau mau main main dor-doran kayaknya lab di IG deh. Tapi kalau lab di IG kalian nggak tahu ya, kalau aku di lab di IG ya kayak itu agak jauh lebih enak. Di Igoy aku bisa belak-belakan loh ngomongnya. Kalian inilah kalau mau belak-belakan kita di lab di Igoy aku cus follow Igoy aku, kita belak-belakan di situ. Kalau dikit aku males belak-belakannya. Salam dari Kalbar bun, iya Kalbar.